Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading crypto futures ya di Binance ya. Pasti di aplikasi Binance. Di sini sih gue udah cari market yang bagus sebelumnya ya. Kalian cari gue dari atas tuh. Udah gue nemu di TAO USDT. Market sekarang sih lagi jelek, lagi nggak terlalu bagus ya. Tapi nggak apa-apa, gue akan open posisi buy di sini ya. Oke, sebesar leverage-nya kita ganti 20 aja. Lalu kita ganti 20. Oke, selesai. Lalu di sini sekitar 14%. Kita cek marketnya dulu. Mana ya? Oke, kita cek marketnya dulu di sini. Wah, dia ke atas lagi. Oke, gua akan open posisi buy, beli. Ya, dia belum ya? Wah, dia udah ke atas lagi tuh. Warna hijau nih. Tadi gue pengen open posisi pas dia di merah sih guys. Pas dia di bawah. Tapi ininya ntar dulu kita lihat. Oh, ini TP-nya. Oke, 14%. Kita beli aja langsung. Oke, pas tuh ya, pas di merah. Kita sekarang lihat hasilnya. Oke, di sini kita udah profit sekitar 0,76%. Nah, 1% tuh. Kalau warna kayak gini berarti profit ya guys ya. Warna biru begini tuh udah profit 17%. Wih, semakin besar ya, semakin gampang ya kayaknya. Tiba-tiba langsung profit tuh, udah profit sebesar 3% ya. Wah, balik lagi dia ke bawah. Oke, kita cek marketnya. Di sini alasannya simpel sih ya. Yang pertama ini market lagi naik uptrend, jadi gue ngikutin arah marketnya aja, arah atas. Lalu di sini pun gue ngeliat muncul sinyal kenaikan. Informasi candle bagus banget di sini. Ya, support yang sempurna. Candle merahnya semua lebih panjang di bawah. Candle pelemahan nih, candle merah pelemahan. Lalu muncul candle hijau. Nah, candle hijau ini candle kekuatan. Semua lebih panjang di atas. Lalu muncul candle hijau lagi. Semua lebih panjang di atasnya. Ini kekuatan untuk dia naik ke atas. Ya, meskipun ke bawah pun nanti nggak akan lama dia bakal ke atas. Ya, ini bisa dipastiin sih guys ya. Kelihatan. Lalu kelihatan didukung oleh MA Moving Average. Moving Average ini terletak di bawah candle. Sudah melebar, lihat tuh. Berarti makin kuat di market untuk dia naik ke atas. Jadi bagus untuk kita open posisi buy ya di sini tuh. Ini kelihatan. Kita lihat di 4 jamnya deh. Di 4 jamnya, nah di 4 jam juga bagus. Tapi ini hampir mendekati harga tertingginya suatu market di time frame 4 jam. Harga tertingginya saat ini di sini. Ya, ini harga tertinggi saat pertama, kedua, dan ketiga. Tuh, intinya udah mencapai lah ya. Menyentuh resisten area. Jadi gua nggak akan lama-lama open posisi di sini. Takutnya ada koreksi, ibaratnya muncul candle merah di sini. Nah, ini candle merah dan candle hijau bentuk informasi yang berbeda arah tapi masih dibilang support. Lalu moving average yang terletak di bawah candle ini udah menunjukkan emang dia naik ke atas ya, uptrend jatuhnya. Lihat ya, satu harinya gimana? Di satu harinya oke, uptrend juga. Sebelumnya downtrend ini ya, penurunan, tapi ini pembalikan, ngebentuk pola baru dan keluar dari pola sebelumnya. Lihat sendiri, udah menyentuh resisten areanya juga ya di sini. Resistennya juga disentuh. Nah, ini ngebentuk support juga guys, sinyal kenaikan nih. Ya, tapi udah hampir menyentuh resisten. Jadi kita harus hati-hati aja di sini, nggak usah lama-lama kali ya. Nah, mudah-mudahan ini candle merah ini berubah jadi candle hijau yang besar ke atas. Itu kita bisa profit. Wah, minus nih kayaknya kita. Tuh, minus 1,23% ya. Oke, untuk take stop lossnya sendiri profit guys. Tuh, profit ya. Langsung profit cepet banget ya. Tuh. Sebesar 0,92%. Tapi di sini masih belum sampai target profitnya ya. Mungkin kita sabar dulu aja. Yo. Mudah-mudahan aja sih sampai atas banget ya dia. Terus mana ya? Oke, agak lembut ya sinyalnya. Nah, mudah-mudahan sih dia mencapai harga di sini nih, resistennya. Jadi itu menurutku profitnya agak lebih besar kalau dia mencapai resisten ini.
Ini belum nih guys. Oke. Nah, ini masih 7%. Berarti sekitar di atas 10% baru bisa mencapai $1 lebih. Ya, kalau di sini belum. Ini baru 7,5%, 7,34%. Oke. Nanti kita lanjutin lagi ya pas dia udah sampai target profitnya. Gue mau trading juga di aplikasi lain selain di Binance, mau di saham, mau di emas juga ya, forex. Oke guys, di sini udah mau mendekati ya, udah $1 lebih tuh, udah 11%. Kita close aja langsung. Oke. Di sini $1, kita cek marketnya, kayaknya dia udah naik. Kita dalam hitungan menit doang guys profit. Gampang banget ya, trading itu gampang banget. Yang penting marketnya bagus aja. Marketnya bagus, kalau jelek nggak bisa. Tuh ya, lihat sendiri tuh. Ya. Di sini bener naik. Nah, ini take profitnya nih, resisten. Kalau dia udah menyentuh ini biasa ke bawah lagi. Didorong lah nih. Contohnya ada sumbu-sumbu nih. Biasanya dia berarti nggak bisa menembus ini. Nggak ada yang pasti tahu sih bisa menembus atau enggak. Tapi seenggaknya kalau udah ada resisten dan support itu sebagai acuan aja ya. Sebagai acuan. Oke. Tuh. Lihat ya, besar banget ya. Wih, dia semakin ke atas lagi. Kita intinya udah profit lah, jangan serakah kalau udah profit ya. Tuh, ini udah mendekati dikit lagi sini, udah mendekati resisten ini. Sumbu-sumbunya nih. Ini aja udah ngasih kode tuh. Awalnya dia udah pernah ke atas di sumbu ini, tapi lama-lama ke bawah ngebentuk sumbu yang lumayan panjang dan berakhir menjadi di sini nantinya sumbu juga. Ini sama. Pola marketnya nih jadi sumbu. Nah, sumbu ini tuh sebagai arah harga ya, arah harga bahwa ada dorongan ya kan, yang tadinya ke atas didorong lagi ke bawah tuh di 4 jamnya, time frame 4 jam. Kita lihat di 1 tahun. Boys. Kalau ini sih untuk kalian yang mau trading di atas 4 jam 1 hari ya, di atas 1 hari, mau 1 hari full mending jangan dulu. Ya, kalau gue lihat di sini kalau kalian trading 1 hari atau 1 hari lebih bahaya sih. Ini udah menyentuh resisten ini. Ya. Meskipun dia udah melewati resisten ini, belum tentu resisten yang kedua ini. Kalau ini udah ditembus pun belum tentu yang ketiga. Jadi ini terlalu berisiko untuk kalian trading di 1 hari lebih tuh. Lihat, udah ada sumbu lagi, dorong lagi. Seperti itu guys. Jadi jangan ambil resiko ya kalau marketnya emang lagi di atas begini. Mungkin kalau kalian main di 1 jamnya, oke, 3 jam, 2 jam, 4 jam. Tapi gue tadi nggak sampai 1 jam, beberapa menit aja. Nah, langsung profit di futures. Gampang kalau di futures ya. Kalau udah profit tuh gampang banget carinya. Oke, di sini dia udah mulai di time frame 1 jamnya tuh lihat tuh, dia udah naik tuh. Nih. Ini bisa menembus nggak hand? Tergantung si pola candlestick. Tapi kalau gue lihat sih harusnya bisa menembus ya. Ini kuat nih, support ya, meskipun nggak bisa menembus berarti emang resisten ini resistennya sih nggak kuat, resistennya nggak kuat ini ya, resistennya nggak kuat, cuman tetap aja didorong tuh. Biasanya ada resisten di sebelahnya lagi tuh yang menghalangi. Nah, jadi banyak banget resistennya tuh, entah itu support ini di support ya. Jadi itu faktor itu juga sih ya, bukan hanya ini doang. Oke. Mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar trading kripto sama forex dan ya investasi lainnya, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada cara-cara mulai dari nol, atau bisa DM IG gua. Nanti gua masukin ke grup gratis ya. Di situ juga udah ada materi yang bisa kalian pelajari semuanya. Dimulai dari nol juga. Mau belajar aset apapun juga ada. Ya itu seterah kalian. Mau belajar semuanya juga. Itu pilihan kalian. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.